warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nadia Pratiwi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab haji. Haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Adapun dalilnya pada surat Ali Imran ayat 97, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ada pula dalil pada surat Al-Hajj ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzil fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Ada 5 syarat wajib haji, yaitu Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Bagaimana jika rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji. Kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ifadah. Keempat, sa'i antara Safa dan Marwah. Kelima, tahallul, dan keenam, tertib. Wajib haji adalah melakukan beberapa aktivitas yang wajib dikerjakan pada saat berhaji. Jika aktivitas yang termasuk wajib haji tersebut ada yang tidak dikerjakan karena lupa, maka para jamaah haji diharuskan menggantinya dengan membayar dam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa meninggalkan suatu ibadah wajib dalam haji atau lupa, maka dia wajib menyembelih kurban. Hadis riwayat Malik. Wajib haji dibagi menjadi 5, yaitu ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Sunnah haji. Adapun sunnah haji maksudnya adalah jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Amalan ini juga sebagai pelengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan juga tidak mengapa, karena tidak berdosa. Berikut di antara sunnah-sunnah haji. 1. Mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Kelima, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Keenam, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Ketujuh, melakukan tawaf kudum. Kedelapan, tarwiyah di Mina. Kesembilan, mencium Hajar Aswad. Ke-10, salat di Hijri Ismail. Ke-11, minum air Zam-Zam. Dan yang terakhir, melaksanakan tawaf sunnah selama berada di Mekah. Terdapat 2 jenis tata cara dan makna tahallul saat berhaji, di antaranya tahallul awal dan tahallul sani atau tahallul terakhir. Tahallul awal dalam rangkaian ibadah haji adalah melepaskan diri dari larangan ihram setelah melakukan 2 di antara 3 perbuatan berikut. 1. Melontar jamratul aqobah dan bercukur. Kedua, melontar jamratul aqobah dan tawaf ifadah. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i, dan bercukur. Tahallul sani atau kubro atau biasa disebut tahallul akhir dalam rangkaian ibadah haji adalah melepaskan diri dari keadaan ihram setelah melakukan secara lengkap ketiga ibadah berikut. Yang pertama, melontar jamratul aqobah. Kedua, bercukur dan tawaf ifadah. Ketiga, sa'i. Adapun 4 tempat mikot atau untuk ketika ihram yaitu pertama, Masjid Bir Ali bagi penduduk Madinah yang akan melaksanakan haji maupun umroh. Rasulullah SAW telah menetapkan Zulhulaifah yang kini dikenal dengan
Abyar Ali atau Bir Ali sebagai tempat mikot. Yang kedua yaitu Robik sebelum Juhfah. Ketiga Asail atau Qarnul Manazil. Yang keempat Masjid Yamlamlam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut di antara sunnah-sunnah haji. 1. Mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Kelima, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Keenam, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Ketujuh, melakukan tawaf kudum. Kedelapan, tarwiyah di Mina. Kesembilan, mencium Hajar Aswad. Kesepuluh, salat di Hijri Ismail. Ke-11, minum air zam-zam. Dan yang terakhir, melaksanakan tawaf sunnah selama berada di Mekah. Terdapat dua jenis tata cara dan makna tahallul saat berhaji, di antaranya tahallul awal dan tahallul tsani atau tahallul terakhir. Tahallul awal dalam rangkaian ibadah haji adalah melepaskan diri dari larangan ihram setelah melakukan dua di antara tiga perbuatan berikut. 1. Melontar Jamratul Aqobah dan bercukur. Kedua, melontar Jamratul Aqobah dan tawaf ifadah. Ketiga, tawaf ifadah, sa'i dan bercukur. Tahallul tsani atau kubro atau biasa disebut tahallul akhir dalam rangkaian ibadah haji adalah melepaskan diri dari keadaan ihram setelah melakukan secara lengkap tiga ibadah berikut. Yang pertama, melontar Jamratul Aqobah. Kedua, bercukur dan tawaf ifadah. Ketiga, sa'i. Adapun 4 tempat mikot atau untuk ketika ihram yaitu pertama, Masjid Bir Ali bagi penduduk Madinah yang akan melaksanakan haji maupun umroh. Rasulullah SAW telah menetapkan Zulhulaifah yang kini dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali sebagai tempat mikot. Yang kedua yaitu Robik sebelum Juhfah. Ketiga, Asail atau Qarnul Manazil. Yang keempat, Masjid Yamlamlam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.